Apabila jika Boruto berhasil mengeluarkan Naruto dan Hinata, dia akan mendapatkan tekanan baru, karena keduanya menganggap dia sebagai Kawaki, di mana di dalam ingatan Naruto dan Hinata, bahwa sosok Kawaki ini ingin sekali membunuh anak kandung mereka, yakni Boruto. Lalu terlebih lagi bahwa sebelum Hinata dikirim ke dimensi lain itu, dirinya juga sudah mulai membenci Kawaki di cerita manga Boruto chapter 80 kemarin, sampai-sampai Hinata menampar wajah Kawaki. Yang kita tahu saat ini adalah nasib Kawaki dan Boruto tertukar, jadi kebencian Hinata yang awalnya ke Kawaki berubah ke Boruto. Mau tidak mau Boruto harus segera mencari cara yang terbaik untuk dirinya agar bisa membuat dunia normal kembali, sebab sekalipun Boruto berhasil membunuh Kawaki dan Eida, kekuatan itu tak bisa lepas sama sekali. Saat itu Sasuke dan Boruto berdiskusi bagaimana tentang nasib mereka ke depannya. Masalahnya akan sangat sulit menjadi buronan kelima negara. Sasuke sudah merasakan hal itu sebelumnya ketika dia masih muda. Tapi dengan kondisi Sasuke saat ini, dia tidak mau membunuh orang secara sembarangan, dan juga begitu Boruto. Sasuke berkata kepada Boruto, "Sekarang aku yakin dengan keputusanku, kalau kejadian yang ada di dunia ini adalah kebalikan dari fakta yang terjadi sekarang. Aku mungkin sebelumnya menganggap kau adalah putra Naruto, tapi akibat teknik Eida, pikiranku dimanipulasi. Tapi saat ini aku yakin, kau adalah putra Naruto yang sebenarnya, Boruto. Untuk sekarang, kita harus pergi ke suatu tempat untuk membentuk tujuan ke depannya. Jujur saja, ini tidak akan mudah, sebab itu, kita harus sangat-sangat berhati-hati dalam melangkah Boruto, dan juga kau harus kendalikan Momoshiki yang ada di dalam tubuhmu." Saat itu Boruto berkata kepada Sasuke, "Paman, aku ingin mengatakan satu hal padamu, bahkan hal ini belum pernah kubicarakan kepada ayah. Aku sebenarnya memiliki doujutsu aneh, yang tidak biasa. Saat aku bertarung melawan Urashiki dahulu, kekuatan mata ini muncul secara tiba-tiba. Urashiki menyebut mata itu dengan sebutan doujutsu Jogan. Bagaimana pendapatmu Paman tentang hal itu? Aku benar-benar tidak tahu tentang semua hal seperti tadi." Sasuke menjawab, "Doujutsu Jogan, aku belum pernah mendengar nama itu, mungkin sejak kedatangan Otsutsuki belakangan ini, semakin banyak yang kita tahu dari sebelumnya, termasuk tentang macam-macam doujutsu baru bagi kita. Jujur saja ketika melihat Ishiki, aku berpikir kalau doujutsu aneh itu masih menyimpan misteri bagaimana cara mendapatkannya. Dan juga para Otsutsuki lain, mereka semua hampir memiliki macam-macam mata yang berbeda. Sebenarnya dalam hidupku ini, aku hanya ingin mengetahui semua hal tentang dunia ini, salah satunya adalah asal-usul Otsutsuki. Aku rasa waktunya sebentar lagi untuk mengetahui semua hal di dunia ini bisa ada. Tapi sayang sekali, Naruto harus tersegel dari orang yang dia percayai. Jadi aku ingin menyampaikan satu hal kepadamu Boruto, apapun yang terjadi padamu, segera laporkan itu kepadaku. Dan satu hal yang penting lagi aku harus ucapkan padamu Boruto, ancaman kita bukan hanya dengan Kawaki yang merubah takdirmu sekarang, tapi masih ada ancaman lainnya seperti serangan Code beserta Jubinya ke Konoha. Jika kita seandainya ke Konoha untuk melawan Code, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Sebab saat ini kita berdua sudah menjadi target kelima desa untuk dihancurkan, bahkan dibunuh. Sebenarnya aku masih punya kekuatan rahasia yang belum ku keluarkan saat ini, seperti halnya Naruto, dia memiliki kekuatan akhir yang luar biasa pada saat melawan Ishiki, dan aku sebenarnya memiliki juga. Jika seandainya keadaan memaksa, atau Konoha dalam situasi yang sangat berbahaya, aku akan menggunakan jutsu rahasia itu. Saat ini aku masih belum bisa memberitahumu tentang jutsu apa itu, sebab setiap obrolan kita selalu ada yang memantau, salah satunya adalah Eida, dan juga Momoshiki yang ada di dalam tubuhmu. Dan yang kedua, saat ini kita harus membentuk tim dalam menyelesaikan misi yang rumit ini. Di Konoha kita hanya bisa mengharapkan Sarada dan Sumire, karena mereka berdua saja yang tidak terkena kekuatan Zeno milik Eida. Apalagi Sarada sudah berhasil membangkitkan Mangekyo Sharingan, aku rasa dia bisa melindungi dirinya saat ini. Saat ini kita harus pergi ke suatu tempat, mungkin kau sudah tahu siapa orangnya, dia adalah Orochimaru. Kita harus membuat tim di sana, sebab ada beberapa rekan kepercayaanku, yang selalu bertugas di tempat penelitian Orochimaru, tapi tempat penelitian tersebut, selalu dikawal oleh Shinobi Konoha, dia adalah Yamato, penguasa elemen kayu Hokage pertama, sebab itu kita harus berhati-hati. Boruto bertanya kepada Sasuke, "Paman, aku sebenarnya sangat bersyukur kau ada di sisiku atau berada di pihakku, tapi dengan kejadian masalahku dengan Kawaki, aku merasa ancaman kematian akan menghampiri kita berdua.
Jika seandainya saja aku yang mati dalam misi ini, maka aku akan bersyukur sekali, tapi jika harus melibatkan paman, aku merasa sedih dan frustrasi, sebab kau adalah sosok idolaku sampai saat ini, dan kau juga sudah banyak sekali menyelamatkan nyawaku dalam ancaman sebelum-sebelumnya. Sasuke menjawab, dengar Boruto, selama aku masih hidup di dunia ini, aku masih memiliki hutang budi kepada ayahmu, aku tidak perlu menjelaskan bagaimana kondisi kami berdua saat dahulu. Tapi jika aku menolongmu, dan kau memang benar putra dari Naruto, maka setidaknya, secara tidak langsung aku membayar hutangku kepada Naruto, dan juga yang kedua, ingin menyelamatkan Naruto dan Hinata dari tindakan kurang ajar Kawaki, sebab itu kita harus memiliki strategi yang matang untuk berhadapan dengan mereka nanti ke depannya. Sebelum kita ke tempat persembunyian Orochimaru, terlebih dahulu kau harus mengikutiku ke suatu tempat, aku ingin bertemu dengan para biju lainnya yang berkeliaran di dunia saat ini. Aku ingin menyampaikan pesan darurat kepada mereka, kalau saat itu situasi dunia benar-benar kacau, pertama dengan kehilangan Naruto ke dimensi lain milik Kawaki, dan yang kedua ancaman Jubi yang akan tiba sebentar lagi. Sebab itu aku ingin meminta kepada mereka untuk menjadi partner di tim kita. Dan jika seandainya para biju itu tidak mau, atau ternyata mereka terkena efek Jutsu Zeno milik Eida, maka mau tidak mau aku harus melakukan hal yang tidak kusukai saat ini, yaitu dengan cara memaksa mereka agar menuruti permintaan kita. Salah satunya aku akan menggunakan Sharingan untuk mengenjutsu mereka semua. Tapi aku berharap aku tidak melakukan hal yang kedua, semoga saja semua dalam keadaan baik dan mereka tidak terkena kemampuan milik Eida. Dan yang kedua aku ingin membangkitkan kembali Rinnegan di kedua mataku, sebab jujur saja, musuh yang kita hadapi sangat sulit, karena mereka mendapatkan langsung kekuatan Otsutsuki 100%. Sebab itu jika hanya mengandalkan kekuatan biasa, itu bisa saja disebut dengan bunuh diri. Aku nanti akan meminta Orochimaru untuk mentransplantasikan sel Hashirama ke dalam tubuhku, sehingga Rinnegan bisa bangkit di kedua bola mataku. Jika seandainya saja aku yang mati dalam misi ini, maka aku akan bersyukur sekali, tapi jika harus melibatkan paman, aku merasa sedih dan frustrasi, sebab kau adalah sosok idolaku sampai saat ini, dan kau juga sudah banyak sekali menyelamatkan nyawaku dalam ancaman sebelum-sebelumnya. Sasuke menjawab, dengar Boruto, selama aku masih hidup di dunia ini, aku masih memiliki hutang budi kepada ayahmu, aku tidak perlu menjelaskan bagaimana kondisi kami berdua saat dahulu, tapi jika aku menolongmu, dan kau memang benar putra dari Naruto, maka setidaknya, secara tidak langsung aku membayar hutangku kepada Naruto, dan juga yang kedua, ingin menyelamatkan Naruto dan Hinata dari tindakan kurang ajar Kawaki, sebab itu kita harus memiliki strategi yang matang untuk berhadapan dengan mereka nanti ke depannya. Sebelum kita ke tempat persembunyian Orochimaru, terlebih dahulu kau harus mengikutiku ke suatu tempat, aku ingin bertemu dengan para biju lainnya yang berkeliaran di dunia saat ini. Aku ingin menyampaikan pesan darurat kepada mereka, kalau saat itu situasi dunia benar-benar kacau, pertama dengan kehilangan Naruto ke dimensi lain milik Kawaki, dan yang kedua ancaman Jubi yang akan tiba sebentar lagi. Sebab itu aku ingin meminta kepada mereka untuk menjadi partner di tim kita. Dan jika seandainya para biju itu tidak mau, atau ternyata mereka terkena efek Jutsu Zeno milik Eida, maka mau tidak mau aku harus melakukan hal yang tidak kusukai saat ini, yaitu dengan cara memaksa mereka agar menuruti permintaan kita. Salah satunya aku akan menggunakan Sharingan untuk mengenjutsu mereka semua. Tapi aku berharap aku tidak melakukan hal yang kedua, semoga saja semua dalam keadaan baik dan mereka tidak terkena kemampuan milik Eida. Jika seandainya saja aku yang mati dalam misi ini, maka aku akan bersyukur sekali, tapi jika harus melibatkan paman, aku merasa sedih dan frustrasi, sebab kau adalah sosok idolaku sampai saat ini, dan kau juga sudah banyak sekali menyelamatkan nyawaku dalam ancaman sebelum-sebelumnya. Sasuke menjawab, dengar Boruto, selama aku masih hidup di dunia ini, aku masih memiliki hutang budi kepada ayahmu, aku tidak perlu menjelaskan bagaimana kondisi kami berdua saat dahulu. Tapi jika aku menolongmu, dan kau memang benar putra dari Naruto, maka setidaknya, secara tidak langsung aku membayar hutangku kepada Naruto, dan juga yang kedua, ingin menyelamatkan Naruto dan Hinata dari tindakan kurang ajar Kawaki, sebab itu kita harus memiliki strategi yang matang untuk berhadapan dengan mereka nanti ke depannya. Sebelum kita ke tempat persembunyian Orochimaru, terlebih dahulu kau harus mengikutiku ke suatu tempat, aku ingin bertemu dengan para biju lainnya yang berkeliaran di dunia saat ini. Aku ingin menyampaikan pesan darurat kepada mereka, kalau saat itu situasi dunia benar-benar kacau, pertama dengan kehilangan Naruto ke dimensi lain milik Kawaki,
Dan yang kedua ancaman Jubi yang akan tiba sebentar lagi. Sebab itu aku ingin meminta kepada mereka untuk menjadi partner di tim kita. Dan jika seandainya para biju itu tidak mau, atau ternyata mereka terkena efek Jutsu Zeno milik Eida, maka mau tidak mau aku harus melakukan hal yang tidak kusukai saat ini, yaitu dengan cara memaksa mereka agar menuruti permintaan kita.